Terakhir bab yang diharamkan bagi wanita yang haid atau nifas. Diharamkan 10 perkara bagi yang haid dan nifas. Ya, adalah salat, tawaf, menyentuh Quran, membawa Quran, diam di masjid, begitu juga baca Quran, ya, begitu juga apa? Puasa, cerai, melintasi masjid kalau dia ada perasaan takut untuk tertetes ya dari haidnya. Begitu juga yang terakhir adalah al-istimta', yaitu bersenang-senang dengan suaminya, batasan pusar dan lutut ya. Itu yang diharamkan bagi wanita yang haid dan nifas. Puasa udah kita jelasin kemarin, jelas? Wanita yang haid haram puasa. Walaupun dia nahan lapar tapi niatnya puasa, niatnya kayak orang puasa, ngikutin orang-orang puasa. Itu juga nggak boleh. Itu juga nggak boleh. Jelas ya? Kemudian juga hadirin talak. Talak. Kemudian apa itu talak? Udah jelasin belum kemarin ya? Talak. Ini yang banyak sekarang terjadi di kalangan umat manusia, umat Islam juga terkhusus, yang perlu banyak diperhatikan. Dalam hadis Rasulullah SAW ada mengatakan, abghadul halali ilallah at-talaq. Perkara halal yang paling dibenci Allah adalah talak, cerai. Dia halal tapi dibenci Allah. Sehingga kita dalam berkaitan masalah ini, kita nggak boleh sembarangan. Dan syariat sangat mewanti-wanti. Kenapa? Karena talak itu hakikatnya adalah bagian solusi yang Allah berikan dalam ikatan pernikahan, ya, dalam keadaan tertentu. Maka talak bisa dijadikan solusi final, bukan jadi mainan, bukan jadi mainan. Ini enggak. Ini hari talak, besok nyambung lagi, besok talak lagi, nyambung lagi, ngucap talak udah berkali-kali masih serumah aja. Ini banyak kasus-kasus begini karena apa? Karena minimnya ilmu. Jadi apa itu talak? Talak itu adalah hillul qaid. Secara bahasa adalah memutus ikatan, melepaskan ikatan. Itu arti secara. Tapi dalam syariat talak itu adalah hillu aqdin nikah, yaitu memutus ikatan akad nikah bilafdz talak, dengan lafaz talak dan sejenisnya. Talak, hadirin hadirat, memiliki lafaz yang dinyatakan, ada yang sifatnya sharih atau terang-terangan, ada juga yang sifatnya kinayah atau perumpamaan. Apa aja bentuk kalimat talak yang terang-terangan dikatakan adalah talak. Dalam bahasa Arab itu ada talak tuki, wa farak tuki, wa sarah tuki. Itu dikatakan, kalau bahasa kita ini begini, talak, cerai, pisah, ya. Begitu, paham? Ada kalimat yang tegas menyatakan kelar, cerai, talak, paham? Kalimat kelarnya itu maksudnya bukan kita kelar, enggak, tapi kita naudzubillah, dia bilang sama suaminya talak, dia bilang istrinya talak, dia bilang sama istri cerai, dia bilang sama istri ulama ini kalau bahas kayak begini nih ya, orang-orang soleh kita diajarin apa? Jangan nisbatkan
kita. Nauzubillah, ntar bisa jadi terjadi karena bukan mainan ini lafaz. Sampai begitu. Jadi kalau mau ngasih contoh itu aja dikatakan ada suami bilang sama bininya begini tuh. Bukannya kita nih misalnya kita bilang sama bini tuh, jangan begitu. Ya. Itu diantara berkaitan tuh sama bab itu. Masalah pernikahan, masalah ada zihar, masalah macam-macam. Masalah murtad juga kemarin kan kita juga bilang begitu ya, masalah iman, akidah. Jadi suami bilang sama istrinya talak, cerai atau pisah, ya. Ini merupakan kalimat-kalimat yang sifatnya sharih, terang-terangan, gak perlu lagi niat. Tapi kalau dia bentuk kalimatnya ya masih berupa kalimat yang perlu ditakwil, dijelaskan atau dimintain kejelasan atau mengandung makna, nah ini perlu niat. Dalam arti contoh misalnya apa? Pulang lu ke rumah bini lu, ke rumah bini lu. Suami bilang sama bininya, pulang lu ke rumah bapak lu sono. Tuh. Ya, paham? Nah, ini maksudnya apa nih? Nyuruh pulang main apa nyuruh pulang apa? Apa kalau dia ngomong kayak begitu, si suami itu niat dalam hatinya cerai, maka jatuh cerai. Ngerti? Tapi kalau yang tegas terang-terangan tadi, mau dia niatnya main-main, mau niatnya bercanda, mau dia serius ataupun enggak, jatuh cerai. Tapi kalau yang kinayah tadi harus ada niat. Dia bilang sama bininya, lo gue N. Lo gue N. Tuh, paham? Lo sama gue lakum dinukum waliyadin. Niatnya cerai, jatuh cerai. Jatuh cerai. Nah, makanya suka ada tanya, gimana tuh kalau saya suami saya bilang begini, gini, ya itu tanyain niatnya apa? Niatnya cerai. Hah? Niatnya cerai, jatuh cerai. Jelas ya? Jelas? Nah, ini penjelasan tentang talaknya, makna talak. Talak itu juga ada yang namanya khulu di antaranya. Nih, yaitu talak yang memiliki proses dengan mengeluarkan harta sesuai perjanjian dari pihak suami. Suami bilang sama bininya, kalau ente bisa ngasih ane duit 1 juta dalam waktu sebulan, kita khulu. Kita khulu. Itu namanya talak khulu. Kalau dalam waktu sebulan si bini itu bisa ngasih ngumpulin duit 1 juta, ya, lalu dikasih sama lakinya, diterima, jatuh khulu. Itu namanya talak khulu. Dan itu juga solusi dari syariat. Jelas? Ada bab khusus nanti tentang bab khulu. Dan itu perjanjian nggak boleh dipatahkan, kecuali yang boleh mematahkannya pihak bininya, pihak istri. Kalau misalnya suaminya bilang, dia udah bilang gitu, kalau lu bisa ngasih gue duit 10 juta dalam waktu sebulan, kita khulu. Atau ente anak khulu, dia bilang sama bininya, kamu saya khulu dengan kalau kamu bisa ngasih 10 juta dalam waktu sebulan, kita khulu. Cerai. Atau bisa bininya ngumpulin duit 10 juta, kata lakinya, enggak deh, saya kan cuma bercanda. Oh, nggak bisa. Kecuali bininya yang nggak bilang, udahlah saya nggak sanggup. Kalau pihak bininya yang bilang begitu, yang dikhulu, maka boleh, artinya batal khulunya. Jelas ya? Nah, itu kembali lagi talak. Kan apa kaitannya? Kenapa saya sebut khulu? Karena khulu ini nggak masuk talak yang diharamkan dalam bab ini. Head, ngerti? Makanya kita sebut. Karena
khulu itu kan nggak ketahuan begininya, misalnya bininya kapan nih, ternyata dia bisa ngumpulin duit utuh pas kondisi haid, kan begitu. Nah, itu nggak termasuk intinya. Tolak dianggap haram itu bagi pihak suami kalau tahu kondisinya istri lagi haid dan tetap dia ceraiin, dan proses talaknya juga dianggap haram, bid'i, talak bid'i namanya. Talak itu hadirin hadirat, kapan dianggap haram pelaksanaannya, ya, terlepas perempuan lagi haid adalah pertama saat wanita sedang haid. Tuh. Yang pertama. Yang kedua, dia lagi nggak haid. Dia udah bersih dari suci dari haidnya, tapi sudah disetubuhi kembali oleh lakinya. Ngerti? Dia haidnya bersih awal bulan, ya. Lalu dia awal bulan bersih, ya biasa, masih belum ada urusan percekcokan rumah tangga, ya. Dia tidur bareng suaminya, di tanggal 7 atau tanggal 10 ribut, cerai, talak. Itu juga prosesnya dianggap ceraian yang diharamkan atau bid'i tadi, bid'ah dianggap. Ngerti? Kenapa? Karena ada besar kemungkinannya sang wanita ini nanti hamil dari tidurnya tadi. Ngerti? Jelas, oke. Nyambung ya. Itu yang kedua. Satu, dalam keadaan haid atau udah suci tapi udah disetubuhi, karena ada besar kemungkinan dan yang ketiga, dalam keadaan hamil. Perempuan dicerai dalam keadaan hamil. Kenapa kok nggak diperbolehkan atau dianggap? Karena ini memberatkan pihak wanita. Pihak wanita dalam keadaan haid iddahnya lebih lama. Dia dirugi. Perempuan lagi haid, perempuan yang udah suci tapi disetubuhi, ya, maka ada besar kemungkinan takutnya dia dirugikan kalau sampai jatuh atau jadi hamil. Paham? Atau dia lagi hamil. Kenapa? Karena iddahnya orang hamil sampai lahiran. Ya kalau 9 bulan. Kalau anaknya model Samson 4 tahun di perut. Ya, Imam Syafi'i di perutnya 4 tahun. Ya, di perut ibunya. Coba. Ayo. Samson Betawi. Ya, ini film berapa tahun tuh? 2 atau 4 tahun? Ya. Ya, silahkan murojaah nonton film Samson Betawi. Alhasil begitu ibu-ibu, bapak-bapak, itu jenis-jenis talak yang diharamkan prosesnya. Nah, suami ketika dia tahu istrinya lagi haid, lalu dia sengaja tetap ceraiin, maka dia kena haram. Nggak boleh lo, dosa lo, ya, jelas. Nah, tapi talaknya sah nggak? Jatuh nggak? Jatuh. Jatuh. Talak itu orang lagi marah, jatuh. Ngabok, jatuh juga. Ya, yang khilaf itu kalau lagi tidur. Tidur. Ya. Kecuali kalau tiap tidur nyerahin bininya. Itu emang niat itu berarti kan. Tiap tidur gue cerai. Allah. Dan talak yang diperbolehkan, bukan diperbolehkan, artinya memang prosesnya dibenarkan, tidak mengandung unsur bid'ah, atau yang diharamkan adalah kondisi talak dalam keadaan sang istri suci dari haid dan belum disetubuh. Jelas? Paham ya? Begitu hadirin.
Faslun fin najasati wallahu a'lam. Insyaallah kita bahas yang akan datang. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyah salihah jami'a li khairati dunya na'imi wa la hadrati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Surah Al-Fatihah. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha' wa 'amalin la yurfa' wa du'a'in la yusma'. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Sallallahu alaihi wa sallam Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil